Fisika kuantum dan Dhamma. Menyelami dunia yang tak terlihat. Fisika kuantum adalah cabang ilmu yang mempelajari dunia dalam ukuran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dari atom. Di dunia sekecil itu, segala hal yang kita anggap pasti dalam kehidupan sehari-hari mulai tampak berbeda. Hukum fisika yang biasa, seperti gaya gravitasi atau gerak benda, tidak selalu berlaku di sini. Realitas menjadi aneh, tidak menentu, dan sulit dipahami dengan logika biasa. Kata kuantum sendiri berarti bagian terkecil dari energi. Para ilmuwan menemukan bahwa cahaya, panas, dan bahkan materi tidak mengalir terus seperti air, melainkan datang dalam bentuk butiran-butiran kecil energi. Inilah awal mula pandangan baru tentang alam semesta, bahwa segala sesuatu terdiri dari energi yang muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Salah satu percobaan terkenal dalam fisika kuantum adalah eksperimen dua celah, double slit eksperimen. Dalam percobaan ini, partikel kecil seperti elektron ditembakkan ke arah sebuah papan dengan dua lubang sempit. Jika hanya satu lubang yang dibuka, partikel membentuk pola seperti butiran pasir. Namun saat dua lubang dibuka sekaligus, hasilnya justru berubah. Pola yang muncul bukan lagi seperti butiran, tapi seperti gelombang air yang saling bertumpuk. Yang membuat ilmuwan terkejut adalah ini. Ketika partikel diamati, hasilnya berubah lagi. Seolah-olah partikel mengetahui bahwa ia sedang dilihat dan langsung berperilaku berbeda. Jika tidak diamati, ia bertindak seperti gelombang. Tapi begitu diamati, ia menjadi seperti benda padat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengamatan bisa memengaruhi hasil. Artinya, realitas tidak sepenuhnya tetap. Ia bergantung pada cara kita melihatnya. Dunia tidak sekeras dan sejelas yang kita kira, melainkan seperti cermin yang menyesuaikan diri dengan kesadaran yang memandangnya. Dari berbagai percobaan dan teori, para ilmuwan menemukan bahwa partikel di dunia kuantum tidak selalu memiliki posisi pasti. Ia bisa berada di dua tempat sekaligus, dan hanya ketika kita mengamatinya, posisinya dipilih dari sekian banyak kemungkinan. Hal ini disebut superposisi, keadaan di mana satu partikel bisa memiliki beberapa kemungkinan sekaligus sebelum diamati. Lebih aneh lagi, dua partikel yang pernah berinteraksi bisa tetap saling terhubung meski terpisah sangat jauh. Jika salah satu berubah, yang lain ikut berubah secara instan. Fenomena ini disebut keterikatan kuantum, quantum entanglement. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, keduanya seakan berbagi informasi secara langsung. Einstein sendiri menyebut ini sebagai aksi menyeramkan dari jarak jauh. Semua penemuan ini membuat manusia harus meninjau ulang cara memandang alam. Selama berabad-abad, kita percaya bahwa dunia tersusun dari benda padat yang berdiri sendiri. Namun fisika kuantum menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar terpisah. Yang ada hanyalah hubungan dan perubahan yang terus berlangsung. Partikel muncul karena interaksi, bukan karena memiliki bentuk yang tetap. Dengan kata lain, dunia ini bukanlah kumpulan benda mati, melainkan jaringan energi yang terus bergerak dan bergetar. Segala sesuatu memengaruhi satu sama lain, bahkan sampai ke tingkat paling halus. Tidak ada batas yang benar-benar tegas antara satu hal dan yang lain. Bila kita renungkan, penemuan ini tidak hanya berbicara tentang alam semesta, tapi juga tentang cara kita memahami keberadaan. Apa yang kita anggap nyata, ternyata tidak selalu pasti. Yang tampak padat bisa lenyap menjadi gelombang energi. Yang terlihat terpisah ternyata saling terhubung. Dan kesadaran atau tindakan mengamati ternyata punya peran besar dalam membentuk apa yang kita sebut kenyataan. Karena itu, fisika kuantum tidak hanya mengguncang dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih dalam.
Apakah realitas benar-benar ada tanpa pengamat? Apakah kesadaran hanya efek dari otak, atau justru bagian dari struktur dasar alam semesta itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat fisika kuantum bukan hanya ilmu fisika, tetapi juga jendela untuk memahami hakikat kehidupan. Ia mengajak manusia untuk melihat dunia bukan sebagai benda padat dan terpisah, melainkan sebagai tarian halus antara energi, kesadaran, dan keterhubungan yang tanpa batas. Dua pandangan Dhamma yang selaras dengan fisika kuantum. Dalam pandangan Dhamma, kehidupan ini bukan sesuatu yang tetap dan terpisah. Semua hal muncul karena sebab, bertahan karena kondisi, dan lenyap ketika sebab itu berakhir. Tidak ada inti yang berdiri sendiri. Pandangan ini ternyata sejalan dalam cara yang berbeda dengan apa yang ditemukan oleh fisika kuantum. Namun penting untuk disampaikan sejak awal. Tujuan kita bukan untuk mencocok-cocokkan ajaran luhur dengan ilmu pengetahuan modern. Fisika kuantum dan Dhamma berbicara di wilayah yang berbeda. Yang satu berurusan dengan alam luar dan partikel, sedangkan yang satu lagi menuntun batin untuk memahami hakikat penderitaan dan kebebasan. Tapi ketika keduanya dilihat dengan jernih, kita bisa menemukan kesamaan arah. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa hidup ini tidak tetap, saling bergantung, dan dipengaruhi oleh kesadaran. 1. Perubahan anicca. Fisika kuantum menemukan bahwa dunia ini tersusun dari partikel-partikel yang terus bergerak. Tidak ada benda yang benar-benar diam atau tetap. Batu yang tampak keras pun, di dalamnya terdiri dari ruang kosong dan partikel yang bergetar. Hal ini sejalan dengan Dhamma yang mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak kekal. Tubuh, pikiran, dan perasaan semuanya berubah dari waktu ke waktu. Tidak ada satupun yang bisa kita pegang selamanya. Ketika kita bisa menerima kenyataan ini, batin menjadi lebih lembut. Kita tidak terlalu takut kehilangan, karena tahu bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup. 2. Tanpa inti tetap, anatta. Salah satu hal paling aneh dalam fisika kuantum adalah bahwa partikel tidak punya bentuk pasti. Mereka bisa seperti gelombang, bisa juga seperti titik. Identitasnya bergantung pada bagaimana ia diamati. Dengan kata lain, tidak ada inti tetap yang bisa dikatakan inilah bentuknya. Dhamma pun mengajarkan hal serupa melalui konsep anatta, bahwa tidak ada inti diri yang kekal dalam apapun. Yang kita sebut aku hanyalah kumpulan proses, tubuh, perasaan, pikiran, dan kesadaran yang terus bergerak. Kalau satu berubah, semuanya ikut berubah. Ini tidak berarti kita tidak ada, tetapi menunjukkan bahwa keberadaan kita hanyalah arus dari banyak sebab dan kondisi. Sama seperti partikel kuantum yang menjadi sesuatu karena interaksi dengan yang lain, aku juga muncul karena adanya hubungan dengan dunia sekitar. Bila hubungan itu berubah, maka aku pun ikut berubah. 3. Saling ketergantungan, paticca samuppada. Fisika kuantum juga menemukan bahwa partikel-partikel kecil tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka saling terhubung melalui medan energi yang luas. Ketika satu berubah, partikel lain ikut terpengaruh, walaupun jaraknya sangat jauh. Fenomena ini disebut entanglement, keterhubungan yang halus dan sulit dijelaskan. Dalam Dhamma, hal ini dikenal sebagai hukum saling ketergantungan. Segala sesuatu muncul karena sebab. Tidak ada bunga tanpa tanah, air, sinar matahari, dan udara. Tidak ada manusia tanpa dukungan makanan, keluarga, dan kehidupan di sekitarnya. Kita semua adalah bagian dari satu jaringan besar keberadaan. Jadi, baik Dhamma maupun fisika kuantum sama-sama menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Semuanya bergantung dan saling memengaruhi. Melihat hal ini membuat kita lebih rendah hati dan lebih menghargai kehidupan.
4. Kesadaran dan peran pengamat dalam percobaan kuantum. Hasil bisa berubah hanya karena adanya pengamat. Partikel bertindak berbeda ketika diamati dan ketika tidak. Fenomena ini membingungkan para ilmuwan karena seolah-olah kesadaran punya peran dalam menentukan kenyataan. Dhamma juga mengajarkan bahwa kesadaran adalah bagian penting dari pengalaman. Dunia yang kita kenal muncul karena batin menyadarinya. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada yang disebut pengalaman hidup. Cara kita melihat sesuatu menentukan bagaimana kita merasakan dunia. Ketika kita melihat dengan kebencian, dunia terasa gelap. Ketika kita melihat dengan kebijaksanaan, dunia terasa terang. Jadi, walaupun Dhamma tidak membicarakan atom atau partikel, ia menunjukkan hal yang sama dari sisi batin. Pengamat, kesadaran, ikut membentuk pengalaman yang kita sebut kenyataan. 5. Keselarasan yang tak perlu disamakan. Sekali lagi, penting untuk ditegaskan, kita tidak sedang mencoba menjadikan Dhamma sebagai teori fisika atau menjadikan fisika kuantum sebagai ajaran spiritual. Keduanya punya jalur yang berbeda. Fisika kuantum membantu kita memahami bagaimana alam bekerja. Dhamma membantu kita memahami bagaimana batin bekerja. Namun keduanya sama-sama menyingkap satu hal besar, bahwa dunia ini bukan sesuatu yang padat dan pasti, melainkan jaringan peristiwa yang saling berhubungan dan terus berubah. Dengan melihat kesamaan arah ini, kita tidak sedang mencampur dua hal, tetapi hanya menyadari bahwa hukum alam dan hukum batin kadang berjalan selaras, karena keduanya muncul dari sumber yang sama, kebenaran tentang keberadaan itu sendiri. Melalui pemahaman ini, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan batin tidak perlu dipertentangkan. Ilmu membantu kita mengenali dunia luar, sementara Dhamma membantu kita mengenali dunia dalam. Keduanya bisa berjalan bersama, saling memperkaya cara kita memahami kehidupan. Dan pada akhirnya, baik dari laboratorium maupun dari keheningan batin, keduanya mengajarkan hal yang sama, bahwa segalanya saling terhubung, terus berubah, dan tidak ada yang berdiri sendiri. Dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa baik fisika kuantum maupun Dhamma sama-sama mencoba memahami kenyataan dengan cara yang dalam. Keduanya berbicara tentang hal yang sama pentingnya. Segalanya tidak tetap, saling bergantung, dan selalu berubah. Fisika kuantum melihatnya melalui dunia partikel. Ia menemukan bahwa benda yang tampak padat sebenarnya hanyalah energi yang bergetar. Tidak ada partikel yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung, bahkan melampaui jarak dan waktu. Apa yang terjadi di satu tempat bisa memengaruhi tempat lain secara seketika. Dan anehnya, hasil pengamatan bisa berubah hanya karena ada kesadaran yang memperhatikannya. Sementara Dhamma memandang dari sisi batin. Ia tidak berbicara tentang atom atau energi, tetapi tentang sebab dan kondisi yang membentuk pengalaman manusia. Ia mengajarkan bahwa tubuh dan pikiran muncul dari rangkaian sebab, dan karena itu tidak ada diri yang tetap di dalamnya. Segalanya datang dan pergi sesuai hukum alam. Kalau kita perhatikan, arah keduanya bertemu pada satu titik, bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang berdiri sendiri atau kekal. Semua hal adalah bagian dari jaringan besar yang saling memengaruhi. Satu perubahan kecil bisa membawa perubahan pada yang lain. Inilah hukum kehidupan, baik di tingkat partikel maupun dalam batin manusia. Namun penting untuk diingat, tujuan dari memahami keselarasan ini bukan untuk mencocok-cocokkan antara sains dan Dhamma. Keduanya lahir dari jalur yang berbeda. Sains meneliti dunia luar dengan alat dan pengukuran, sedangkan Dhamma menelusuri dunia batin dengan pengamatan langsung dan keheningan.
Tetapi meskipun jalurnya berbeda, arahnya sama-sama menuju pengertian yang lebih luas, bahwa hidup ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan dan perubahan. Bila kita mampu memahami hukum ini, kita menjadi lebih ringan dalam menjalani hidup. Kita tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita, karena tahu segalanya bergerak dengan sebab dan akibatnya sendiri. Kita belajar menghormati proses dan menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Fisika kuantum menyingkap rahasia alam semesta di tingkat paling kecil. Dhamma menyingkap rahasia batin manusia yang paling dalam. Keduanya sama-sama mengingatkan bahwa apa yang tampak padat dan pasti sebenarnya hanyalah permainan energi dan kondisi yang terus berubah. Dan mungkin di sanalah letak keindahan hidup, bahwa segala sesuatu selalu mengalir. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memahami, mengikuti irama perubahan itu dengan hati yang sadar dan tenang. Ketika pengertian ini tumbuh, kita tidak lagi sibuk mencari kepastian mutlak, melainkan belajar menemukan kedamaian dalam ketidakpastian itu sendiri. Seperti air yang tetap jernih meski terus mengalir, begitu pula batin yang memahami hukum alam, tetap tenang meski hidup terus berubah.